Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, ilmu hakikat itu bukan untuk umum. Berikut penjelasan tentang ilmu hakikat dan ilmu syariat. Ilmu hakikat itu warasatul anbiya, diwariskan oleh para nabi. Dan ilmu syariat itu warasatul rasul, atau diwariskan oleh rasul. Seorang nabi itu menerima wahyu untuk dirinya pribadi, dan seorang rasul itu memperoleh wahyu untuk disampaikan ke umatnya. Yang diwarisi oleh para nabi dikatakan ilmu hakikat, yang diwariskan rasul dinamakan ilmu syariat. Dan setelah zaman Rasulullah, semua disempurnakan, disatukan, makanya disebut wa akmaltu lakum dinakum, dan telah kusempurnakan untukmu agamamu. Karena berpadunya ilmu syariat dan hakikat, dijalankan keduanya, diperbagus. Yang memperbagus dinamakan orang yang memperoleh derajat ihsan. Jadi ada syahadat iman, asyhadu alla ilaha illallah, isinya keimanan, tauhid, dalam isinya hakikat semua, hakikat maksudnya tidak terlihat, amaliyah batin. Sedang syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, isinya mengimani syariat yang dibawa Rasulullah, isinya kandungannya menjalankan syariat. Dulu sebelum zaman Rasulullah, apa yang diperoleh oleh para nabi, maka untuk nabi itu sendiri. Sehingga rasulnya Allah Nabi Musa alaihi salam, ketika mau belajar, kepada Nabi Khidir alaihi salam, yang mendapat ilmu hakikat. Tidak bisa menerima Nabi Musa, karena beratnya amaliyah hakikat, sebab isinya lelaku batin, dan syariat itu lelaku lahir. Jadi hakikat itu, ya memang di awal, bukan untuk disampaikan kepada orang lain, hanya untuk dipakai oleh orang yang mendapatkan. Kalau untuk nabi, namanya wahyu, kalau untuk para wali, namanya ilham. Orang yang menempuh jalan hakikat dan syariat itu, orang yang dipilih oleh Allah untuk kuat menempuhnya, yang membuatnya kuat itu Allah, sebagai wujud orang itu dipilih. Selama saya mengajar Torekoh, selama ini belum ada yang kuat, dan saya belum menemukan orang yang kuat, semuanya rontok di tengah jalan. Orang-orang yang bergantung pada akalnya saja, tak akan menemukan Allah. Karena akal itu ciptaan Allah, bukan Allah, yang bisa menemukan Allah, dan mampu menunjukkan Allah, itu Allah sendiri. Sebab, tak ada kuasa melebihi kekuasaan Allah, tak ada daya upaya melebihi daya upaya Allah. Bagaimana mungkin, sesuatu yang tidak dilampaui, akan dicapai oleh sesuatu yang tidak melampaui? Makanya, hidayah itu milik Allah. Artinya, yang bisa sampai kepada Allah, karena menyerahkan diri pada bimbingan Allah, dalam pencariannya, menyerahkannya, dengan meredakan segala kehendak nafsu, dan kekuatan alam ciptaan, termasuk akal kita itu, ciptaan. Orang-orang yang mengunggulkan akal, dalam pencarian Allah itu, akan menemukan jalan buntu, karena keterbatasan akal, dalam kesanggupan menerima apa yang masuk akal saja, yang tak masuk akal, akan ditolak oleh akal. Padahal, semua hal gaib itu, tidak masuk akal. Akal hanya bisa menerjemahkan apa yang bisa ditangkap oleh indera, lalu mengirimkan ke dalam hati, dan hati yang akan memberi keputusan pada akal tentang yang ditangkap oleh indera, lalu akal akan mengirimkan lagi kesimpulan hati, dikirim ke lisan, sebagai pendapat dan pandangan, dan penilaian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika segumpal darah itu buruk, maka seluruh badan akan buruk semua. Dan jika segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh anggota badan. Segumpal darah itu bernama hati. Jadi, baik buruknya kesimpulan, pendapat dan pandangan itu tergantung pada baik buruknya hati. Orang yang tak pernah membersihkan hati, sudah pasti kesimpulan pendapatnya tak akan pernah baik, akan selalu menyalahkan dan menghujat, akan selalu mencela dan menghina, akan selalu merasa benar dan paling hebat sendiri. Jadi, jika pandangan dan pendapat kita kok buruk, itu adalah petunjuk bahwa hati kita itu sakit dan buruk, penuh nanah. Hati yang baik, jernih, mengalir kontinu, diumpamakan oleh Nabi seperti sungai jernih yang mengalir karena selalu dicuci dengan zikir. Maka, bukan hanya akan mengeluarkan pendapat dan pandangan yang menyejukkan,
tapi juga bisa mencerahkan dan menyegarkan, menghilangkan dahaga bagi orang yang kehausan di gurun pasir, kekeringan hidup, dan banjir bandang problematika. Bahkan, baru memandang saja pada orang yang berhati bersih, bening, mengalir umpama air terjun, jatuh ke dalam lembah nan hijau, akan menenteramkan hati. Jika kamu menemukan ulama atau kiai, kok menyalahkan orang lain, maka dia itu belumlah bersih hatinya masih diselimuti persaingan iri dengki dan tak terima orang lain di depannya. Dan orang itu masih terpaut dengan pujian dunia karena terjerat oleh nafsunya.